Zidane tewas di dalam kantong plastik hitam besar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Menusuk Zidane dari belakang dengan pisau lipat yang sudah disediakannya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Zidane. Mati. Merhaba Lars, Benima dan Nabi, host gini, selamat datang di channel aku. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kasus kriminal pembunuhan yang menimpa seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Muhammad Noval Zidane. Kalau di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai kasus kriminal pembunuhan mutilasi yang menimpa seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bernama Redo Triagustian yang dibunuh oleh teman satu komunitasnya. Nah, yang menjadi pembeda pada kasus kriminal kali ini adalah korban Muhammad Noval Zidane dibunuh oleh teman satu lingkungan pendidikannya, yaitu teman satu kampusnya. Oke, sebelum lanjut lebih dalam, tolong tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel aku. Oke, let's go! Jadi, sedikit informasi, Muhammad Noval Zidane atau yang akrab dipanggil oleh teman dan keluarganya sebagai Zidane ini adalah seorang remaja berusia 19 tahun, berasal dari kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Zidane merupakan seorang mahasiswa Universitas Indonesia dari Fakultas Ilmu Budaya dan dari jurusan Sastra Rusia. Privet. Jadi guys, Noval ini merantau dari kota asalnya Probolinggo dan ngekos di kota Depok, Jawa Barat. Nah, beginilah guys, effort dalam menempuh pendidikan demi meraih cita-cita. Nah, gimana sih kronologi dari kasus kriminal pembunuhan ini? Oke, awalnya Zidane pulang ke kampung halamannya di kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan setelah beberapa waktu, Zidane memutuskan kembali ke kosannya di kota Depok karena Zidane ini mendapatkan tugas dalam membimbing mahasiswa baru di kampusnya, Universitas Indonesia. Nah, singkat cerita, pada tanggal 4 Agustus 2023, keluarga Zidane mendatangi kosnya Zidane nih guys. Karena Zidane ini sudah menghilang dan tidak mengirim kabar selama 2 hari. Padahal biasanya Zidane selalu mengirimkan kabar kepada keluarga dan orang tuanya mengenai aktivitas dan kegiatannya sehari-hari nih guys. Nah, keluarga Zidane merasa ada yang janggal dong karena Zidane ini sudah menghilang dan tidak mengirimkan kabar selama 2 hari. Alhasil keluarganya yang sudah berada di depan pintu kosannya berusaha untuk langsung membuka pintu kosnya. Awalnya pintu kosnya Zidane nggak bisa dibuka. Nah, dipanggillah penjaga kosnya. Pak penjaga kos, bisa tolong bukain pintu kos nomor sekian nggak? Bisa bosku, bisa, aman. Nah, dibukalah pintu kosnya Zidane. Saat mereka masuk ke dalam kamar kosnya Zidane, awalnya mereka nggak ada sama sekali melihat wujud dari Zidane nih guys. Tapi saat mereka melihat ke bawah kolong kasur, terlihat ada satu bungkusan plastik hitam besar. Dan saat dibuka, alangkah terkejutnya, mereka menemukan Zidane tewas di dalam kantong plastik hitam besar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. That's so terrifying. Jadi guys, setelah ditemukan dan diperiksa secara medis, terdapat 10 luka tusukan benda tajam di dadanya korban. Nah, awalnya kondisi kamarnya Zidane ini agak berantakan sekali guys, tapi sama si pelaku sempat agak dirapikan. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh jua. Nah, tahu nggak, ternyata plastik yang digunakan pelaku untuk membungkus tubuhnya Zidane adalah plastik yang sama kita gunakan untuk membungkus sampah plastik dalam jumlah yang cukup besar. Hati nuraninya di mana? Nah, setelah polisi menerima laporan dari kasus pembunuhan ini, polisi pun langsung menyelidiki kasus pembunuhan ini dong guys, of course. Syukurnya terdapat CCTV di sekitaran kosnya Zidane guys. Terlihat aktivitas terakhir pada tanggal 2 Agustus 2023, which mean di hari yang sama Zidane dilaporkan menghilang, gak ada kabar sama sekali selama 2 hari oleh keluarganya. Nah, terlihat di dalam CCTV juga pelaku terakhir kali masuk ke dalam kosnya korban, dan pelaku ini sekitar berjumlah 1 orang. Nah, nggak makan waktu lama, polisi hanya butuh waktu sekitar 3 hours, 3 jam untuk menangkap pelaku dari kasus pembunuhan ini. So, siapa pelaku dari kasus pembunuhan ini? Yes, pelaku ini bernama Alta Fasalia Arnika Basya, seorang pria berumur 23 tahun, yang ditangkap di kosnya di Jalan Masjid Al-Faruq, Kukusan. Jadi guys, yang membuat kasus pembunuhan ini semakin miris adalah ternyata pelaku dari kasus pembunuhan ini adalah seorang kakak tingkatnya Zidane di kampus yang sama dan di jurusan yang sama, yaitu Sastra Rusia.
Oh my god, can you imagine that? Ternyata guys, yang menurut aku pantau lagi dari kasus pembunuhan ini, korban menganggap pelaku dari kasus pembunuhan ini adalah orang terdekatnya. Tapi ternyata orang terdekat inilah yang mencelakai korban. That's so terrifying. Nah, menurut pengakuan dari pelaku, pada tanggal 2 Agustus 2023, pelaku sedang berada di kosannya Zidane. Dan ternyata pelaku sudah merencanakan pembunuhan terhadap Zidane guys. Dimana pada saat pelaku ingin pamit dari kosannya Zidane sekitar pukul 18.30, pelaku menendang kepala Zidane saat Zidane hendak membuka pintu kosannya guys. Nah, awalnya di sini Zidane sempat melawannya guys dengan cara menggigit tangan dari pelaku sampai-sampai cincin dari tangan pelaku tertelan dan tersangkut di tenggorokannya Zidane. Nah, pada saat inilah pelaku melancarkan aksi kriminalnya dengan cara menusuk Zidane dari belakang dengan pisau lipat yang sudah disediakannya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Zidane. Nah, kebayang nggak kita sedang berada di rumah kita, tempat teraman, ternyaman, dan home sweet home. Terus ada kenalan atau orang dekat kita datang ke rumah kita, tapi kita sama sekali nggak tahu, we never know bahwasanya mereka sudah merencanakan pembunuhan terhadap kita. That's so terrifying. Nah, menurut pengakuan juga dari pelaku guys, ternyata dia membunuh Zidane dengan motif dipicu masalah ekonomi. Dia nggak punya uang untuk membayar kosnya, dan dia juga terlilit hutang pinjaman online. Nah, pelaku ini juga mengaku menargetkan Zidane karena Zidane ini dirasanya memiliki banyak harta. Nah, dari harta inilah dia akan melunasi hutang pinjaman online-nya. Nah, menurut pelaku juga, motif lain dari kasus ini adalah pelaku merasa iri dengan kesuksesannya Zidane. Like, come on man, kalau kita iri dengan kesuksesan orang lain, silakan cari cara untuk memotivasi diri untuk bangkit mencapai hal-hal yang kita inginkan. Jangan dong menghilangkan nyawa seseorang, kalau kayak gini kan sama-sama susah jadinya. Nah, setelah pelaku berhasil membunuh Zidane, pelaku pun membawa laptop, handphone, dan juga ATM-nya Zidane. Walaupun ATM Zidane yang digunakannya terblokir karena 2 kali salah memasukkan sandi. Sia-sia. Nah guys, kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin ada motif lain dari kasus pembunuhan ini. Sebab pelaku ini melakukan penusukan kepada Zidane sebanyak 10 kali. Kita nggak pernah tahu, we never know. Apakah pelaku ini pernah sakit hati atau merasa sakit hati, atau ada urusan lain sehingga menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan terhadap Zidane. We know the truth. Dan pada tanggal 5 Agustus 2023, Zidane dimakamkan atau dikebumikan di kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur. So guys, of course, pastinya setiap pelaku pembunuhan ini, setiap pelaku tindakan kriminal pasti akan dijerat dengan pasal-pasal yang berlaku atau hukum yang berlaku di Indonesia. So, pelaku ini dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan atau pasal 351 ayat 5 dengan pidana maksimal hukuman mati. So guys, pelajaran yang bisa kita ambil dalam kasus pembunuhan yang sangat-sangat miris ini adalah kalau kita memiliki hutang atau terjerat hutang, kita harus menyelesaikannya dengan cara baik, bertanggung jawab dengan apa yang telah kita buat, selesaikan dengan cara semaksimal mungkin dengan positif. And also, kalau kita merasa iri dengan pencapaian, keberhasilan, dan kesuksesan orang lain, don't ever try, jangan pernah mencoba untuk menyelesaikannya dengan tindakan kriminal. Apalagi dengan cara melakukan pembunuhan terhadap nyawa seseorang. Itu sangat-sangat tidak beradab, nggak beradab banget untuk kemanusiaan, the humanity. I suggest you, carilah cara terbaik untuk menjadi versi terbaik dalam diri kalian, kita semua, agar kita dapat mencapai apa yang ingin kita raih di kehidupan ini. Dan juga kalau misalkan kita selalu ingin merasa untuk berbenah diri menjadi yang terbaik, aku yakin pasti kita semua akan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan maksimal. So guys, in the next video, kalian ingin aku membahas seputar apa? Silahkan komen di kolom komentar. I hope you enjoy this video today. Where goes yours? Pasti akan dijerat dengan